Oke, masih bersama Rampak Tarling. Di sini saya akan membahas tentang toolbar FL Studio 20 ya. Sekarang kita buka dulu softwarenya. Nah, ini ya. Nah, kita bahas dari sini. Ada file ya, seperti software-software pada umumnya. Ada open, ada save, save as, save new version, import ya. Ekspor. Nah, ekspor jadi WAV, kemudian jadi MP3. Kemudian ini ya, bisa ekspor jadi MIDI, bahkan bisa ekspor jadi video file juga. Oke, nah selanjutnya ada edit. Sini ada cut dan copy, kemudian ada add. Nah, ini sudah saya bahas juga ya pada video-video sebelumnya. Kemudian di sini ada pattern. Nah, ini ada pattern seperti ini ya. Kemudian ada view. Ini untuk menampilkan toolbarnya ya. Ada playlist, kemudian channel rack, browse. Nah, ini yang tidak aktif ya. Kemudian ada option di sini untuk mengatur MIDI setting, kemudian audio setting, general setting, file setting, manage plugin. Kemudian ada tools dan help di sini ya. Nah, sebelahnya di sini ada volume ya. Di sini ada slider volume. Nah, kalau kita geser seperti ini ya. Nah, kemudian sebelahnya di sini ada pattern dan song ya. Kalau pattern untuk ini, kalau song untuk ini ya. Nah, di bawahnya ini ada slider bar ya. Nah, di sini ada tombol play dan pause, kemudian ada tombol stop. Kemudian di sini ada tombol record. Nah, kalau kita pengen merekord, nah tinggal klik aja ya. Warnanya merah. Kalau tidak untuk merekord, warnanya seperti ini. Kemudian sebelahnya di sini ada tempo. Sebelahnya lagi di sini ada metronom ya. Oke, yang ini nggak saya bahas ya, karena nggak pernah saya pakai ya. Nggak pernah saya pakai. Kemudian, nah ini harus aktif juga untuk merekord note ya. Jadi ketika kita merekord note dalam satu channel, maka note yang sudah direkordnya nggak terhapus begitu ya, seperti itu. Jadi harus diaktifin ininya. Nah, kemudian ini ya, nah ini yang sering saya pakai juga. Kalau kita aktifin ini, maka keyboard QWERTY ini bisa jadi piano ya. Ya, ini, nah ini saya menekan keyboard ya, keyboard QWERTY. Tapi kalau misalkan ini dinonaktifkan, nah QWERTY ini jadi semacam kayak shortcut ya, shortcut ya. Oke, tapi nggak saya aktifin ya. Nah, ini untuk secara otomatis berpindah sendiri barnya ya. Ini ada multi-link to control. Jadi kalau kalian menggunakan MIDI controller, biasanya harus mengaktifkan ini ya, biar nanti ngelink gitu ya. Jadi secara otomatis slide barnya ini bisa otomatis ya. Nah, kemudian di sini ada panjang note ya, panjang note yang kita recordnya, apa kita menggunakan line atau cell, kemudian tidak ada, atau 1/6 bahkan bar ya. Ini sudah pernah saya bahas juga ya. Kemudian di sini ada bar ya, nomor bar mulai bar 1, bar 2, bar 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada pattern. Ini ada untuk menambahkan pattern ya. Misalkan kita tambah, nah gitu ya. Tinggal klik saja, kemudian kasih nama misalkan 3 ya. Nah, seperti itu. Atau misalkan tambah lagi, kasih nama 4 misalkan. Nah, jadi di sini patternnya 3 dan 4. Dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada tombol untuk mengaktifkan playlist. Nah, kalau misalkan playlist nggak ada, bisa kita aktifkan dari sini. Kemudian di sini ada tombol untuk mengaktifkan piano roll. Jadi ada klik kanan, kemudian piano roll ya, dan ada langsung di sini saya langsung klik ini ya,
misalkan kita pilih channelnya, kemudian klik ini, maka akan masuk ke piano roll dari channel Claps. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada tombol untuk mengaktifkan playlist. Ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol untuk mengaktifkan mixer. Ini ada tombol untuk mengaktifkan browse ini ya. Kemudian ini ada tombol untuk mengaktifkan project yang sudah kita buat ya. Atau channel yang ada pada project kita ya. Oke, kemudian di sini ada tombol plugin ya. Nah, ini shortcut-nya ya. Misalkan kita pengen ini ya, nah, maka secara otomatis dia akan keluar ya. Tidak usah mencari lagi, maksudnya seperti itu. Kemudian di sini ada metronom. Nah, ini ya, kalau kita klik tuh muncul tab tempo. Jadi ini untuk menentukan metronom yang kita inginkan. Misalkan 2, 3, 4. Nah, secara otomatis temponya dia akan berubah sendiri. Oke, kemudian di sini ada tombol untuk ke library. Ini ada tombol undo untuk kembali. Apabila kita salah bisa kita tekan undo. Ini tombol untuk edit audio ya. Nah, jadi audio kita bisa edit di sini, di edition. Nah, kemudian ini ada one click audio record. Jadi klik ini nanti kita bisa merekod audio secara otomatis ya, satu klik gitu ya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video-video selanjutnya.